Nah, Sobat Tani, bersama ini saya sudah bergabung dengan Bapak Jeffrey ini, pemilik lahan ini yang saat ini membudidayakan tanaman tomat Servoip 1. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana perawatan dari tanaman tomat ini selama menjelang fase generatif, apa-apa fungsi yang digunakan, insektisida dan nutrisi yang digunakan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengupdate budidaya tomat Servoip 1 milik Bapak Jeffrey ini. Nah, di mana lokasi ini Sobat Tani? Di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kelurahan Nunukan Selatan, Kalimantan Utara. Nah, untuk saat ini kondisi dari tanaman tomat Servoip 1 ini sudah memasuki umur 24 hari setelah tanam. Nah, di mana saat ini sudah memasuki menjelang fase generatif Sobat Tani. Jadi pada saat ini Sobat Tani yang kita akan bahas yaitu berapa kali interval penyemprotan, baik itu fungisida, insektisida ataupun pemupukan buah pada tanaman ini untuk memaksimalkan fase pembungaan nantinya untuk menjadikan bunga tersebut menjadi bakal buah. Jadi pada fase menjelang fase generatif ini yang dilakukan itu Sobat Tani berbeda dengan saat fase vegetatif, karena beda umur, beda pemupukan juga Sobat Tani, beda nutrisi yang diberikan. Jadi untuk saat ini hanya kita lakukan perawatan yang rutin, terutama pada saat ini yaitu musim penghujan di daerah kami ini. Jadi pada saat kita melakukan budidaya tomat Servoip 1 berbeda dengan pada saat musim kemarau dengan musim penghujan.
Jadi itu bedanya Sobat Tani dalam aplikasi fungisida, insektisida, dan fase pemupukan. Nah, untuk lebih jelas Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu untuk melihat kondisi dari tanaman ini. Nah Sobat Tani, bersama ini saya sudah bergabung dengan Bapak Jeffrey ini, pemilik lahan ini yang saat ini membudidayakan tanaman tomat servoip 1. Nah saat ini kita akan membahas bagaimana perawatan dari tanaman tomat ini selama menjelang fase generatif, apa-apa fungisida yang digunakan, insektisida, dan nutrisi yang digunakan pada saat ini. Nah tanpa lama-lama lagi Sobat Tani, kita berbincang-bincang dulu dengan Bapak Jeffrey ini. Nah Bapak Jeffrey, saya mau tanya sedikit, pada fase menjelang masa generatif ini, jenis fungisida apa yang digunakan Pak, terutama pada musim penghujan ini? Apa ya, kalau saya kan saya lihat dengan perkembangannya kan, pertumbuhannya dia subur juga, saya lihat tidak ada dua penyakitnya kan, jadi saya masih pakai Ditan kalau fungisida. Nah itu mulai umur berapa hari setelah tanam Pak digunakan fungisida Ditan tersebut? 3 hari setelah tanam itu kemarin sampai sekarang Pak. Oh berarti 3 hari setelah tanam sudah diaplikasikan pada tanaman Pak ya? Berarti fungsinya itu Pak untuk apa Pak ya kalau fungisida Ditan 45? Untuk apa ya, supaya mencegah lah sebenarnya sebelum kena kan bagus mencegah daripada mengobati kan. Jadi untuk mencegah jangan dia kena pecah daun, jangan kena busuk daun itu kan, kadang dia busuk daun. Kan kalau masih kecil, apalagi musim sekarang tidak punya tempat ini kan musim penghujan, jadi itu memang saya cegah memang tiap 3 hari kan 2 kali 1 minggu. Mulai kemarin umur 3 hari setelah tanam itu memang saya obat sudah, sampai sekarang 24 hari sudah, ini baru 4 kali aplikasi. Itu masih Ditan kalau dia punya fungsi. Oh berarti Pak dalam 1 minggu itu 2 kali penyemprotannya? 2 kali. Oh iya. Nah kalau inseknya Pak belum ada ya pada umur 3 hari setelah tanam? Ada, itu masih kurang. Oh langsung dia aplikasikan bersamaan ya, dicampur bersamaan? Saya campur aja. Jadi kura-kura Pak volumenya berapa, dosis berapa? 10 saja saya kasih. 10 mili per tangki 16 liter ya? Habis masih kecil juga kan, kita itu mencegah supaya itu ulat ulat rayak itu yang penggeret daun itu kan, kan ada itu bergaris-garis apa di daun tomat itu kan. Nah itulah saya kan prakron tuh dari awal, jadi sampai sekarang umur 24 hari biar 1 lembar kan tidak ada yang kena. Nah kalau mengenai aplikasi kalsium Pak yang pernah kita jelaskan itu kalsium manuhara yang terdapat juga unsur boronnya ya? Ya itu apakah dicampur juga dengan fungisida dan insektisida pada saat kalau itu pengucuran? Kalau biasa saya pakai semprot. Ya. Kalau semprotnya memang sering, tapi itu saya kasih single. Oh iya. Tapi kalau masa kocoran kan saya kocor juga. Nah, itu mulai dari umur 7 hari setelah tanam kemarin itu saya pakai kalau untuk nutrisi kan saya pakai Ultradap sama KNO3 merah, saya campur dengan Mutiara
sama campur dengan apa namanya ya, kalsium yang Manohara. Sakojor dia itu per pokok 250 ml. Berarti Pak, kalau dalam fase vegetatif dengan fase generatif itu berbeda cara pemupukannya dari yang Bapak terapkan di kebun ini ya, di lahan ini ya? Ya, betul ya. Oh, Kalau ya. itu kan ini memasuki kan, Ya. memasuki kan mulai sudah pecah bunga apa, jadi kan memasuki generatif sudah kan. Jadi kalau saya pribadi betul-betul cara perawatan itu beda dengan masa vegetatif dengan generatif. Jadi kalau begini kan, ini nanti hari Senin nih kan, ini hari Kamis nih hari. Jadi hari Senin nanti ini dia memasuki 4 minggu, berarti 28 hari ya kan. Jadi itu secara apa ya, nutrisinya beda kan, itu sampai masanya situ sakojor. Jadi di situ mungkin saya tidak pakai ultradap, saya pakai KN3 yang merah itu tidak saya pakai, sudah saya tukar dengan apa ya, NKP ya. Masih bisa sih sebenarnya ultradap, tapi apa ya, kita mau ada kaliumnya ya kan juga. Jadi itulah NKP kan kaliumnya, kalau apa ya, fosfornya itu kan itu tinggi juga. Jadi NKP saya campur dengan mutiara, mungkin apa ya, lihat keadaan tanaman, mungkin saya campur juga dengan apa namanya, kalsium juga. Kalsium ya. Kalau KN03 putih mungkin saya belum pakai ya, nanti saya aplikasi itu kalau umur 35 hari lah, itu mungkin 5 mingguan baru saya pakai. Kalau memang ada dasar-dasar buah sudah macam biji jagung itu mungkin saya baru saya pakai NKP sudah Pak ya? Anu ya, dita apanya? Yang NKN03 putih ya. Nah sebenarnya Pak, dalam budidaya tomat servo F1 ini biasanya itu yang kita alami itu Pak pada musim penghujan itu apa biasa kendalanya Pak dibanding dengan kita budidaya pada musim kemarau? Nah itu terkendalanya itu kalau musim penghujan itu percak daunnya ya, percak daun itu kan, itulah yang susah. Kalau memang terlanjur kena sudah percak daun, susah kita mau kendalikan, langsung dia kuning itu daunnya baru mengering yang di pinggir daun Pak ya? Daun. Nah, jadi kalau kita lakukan penyemprotan tidak bisa sembuh itu Pak atau bagaimana? Bisa, tapi itu mau di apa ya, kalsium ya, mau di apa namanya, mau kalsium lah, kalsium mau digunakan terus, kalsium kalau musim lagi supaya daun nggak berkeriting ujungnya itu. Iya ya, pinggir mengeriting kan, baru mengering. nah, itu kan kurang kalsium. Oh iya. Nah baik Sobat Tani, kita simpulkan hasil pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, bahwa menurut sang pemilik lahan Bapak Jeffrey ini, dalam melakukan budidaya tomat servo F1 itu pada musim penghujan dengan musim kemarau sangat berbeda sekali, terutama dalam penerapan fungisida, insektisida, dan nutrisi yang diberikan. Nah jadi kesimpulan pertama Sobat Tani, yaitu pada fase vegetatif nutrisi yang diberikan itu yaitu berupa ultradap, itu kita campurkan dengan KN03 merah, kemudian kita tambahkan dengan mutiara atau NPK 1616. Jadi untuk perbandingan itu Sobat Tani 1:1, yaitu untuk NPK mutiaranya itu 1 kilo, kemudian KN03 merah 1 kilo, dan ultradapnya 1 kilo. Nah tak lupa pula juga Sobat Tani kita tambahkan dengan kalsium Manohara, karena pada nutrisi tersebut atau kalsium tersebut mengandung juga unsur boron. Itu sangat penting bagi tanaman tomat kita Sobat Tani. Nah kemudian untuk fase generatif, nutrisi yang digunakan oleh sang pemilik lahan Bapak Jeffrey ini yaitu khususnya nutrisi yang menjelang fase generatif. Jadi yang digunakan adalah pupuk KN03 putih, kemudian ditambahkan dengan MKP, dan juga masih diikutkan MPK 1616. Nah, jadi itu yang diaplikasikan. Jadi perbandingannya masih tetap sama ya Pak ya, masih 1:1. Yang minimal itu 200 liter itu dalam sebelum itu. Jadi untuk MPK nya itu 1 kilo, kemudian KN03 putih 1 kilo, dan pupuk apa lagi Pak satu ini?
mutiara 1 kilo. Nah itu minimal ditambahkan juga dengan kalsium. Nah, itu 1 kilo juga. Jadi semua bahan tersebut sobat tani, baik pada fase vegetatif atau fase generatif, itu dicampurkan dalam drum 200 liter. Kemudian kita kocorkan pada setiap lubang tanam sebanyak 250 ml per tanaman. Nah itu sobat tani yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini untuk memacu pertumbuhan dari tanaman ini, khususnya menjelang fase pembungaan pada tanaman tomat Servoip 1 ini. Kemudian memasuki penggunaan fungisida, insektisida dan obat-obatan lainnya. Itu yang digunakan fase vegetatif itu sebatannya itu yang paling terutama adalah di tanam 45, karena yang sering terjadi adalah munculnya bercak daun pada tanaman tomat Servoip 1 ini pada fase vegetatif. Nah, itu yang rutin diberikan. Kemudian pada fase generatif, fungisida yang diberikan itu sobat tani yaitu sudah memberikan Amstar Top. Nah itu fungisida yang paling bagus juga sobat tani, Amstar Top. Nah selain itu juga ada rollingan dengan menggunakan Bion M. Nah, bisa juga dengan menggunakan Topsin. Nah, itulah sobat tani yang digunakan dalam perawatan tomat Servoip 1 menjelang fase generatif. Nah mungkin begini saja sobat tani pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih Bapak Jeffrey atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Nah baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semua dalam melakukan budidaya tomat Servoip 1 di tanah air. Semoga sukses selalu dan salam dari petani Nusantara. Terima kasih.